Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Psikologi populer kembali hadir menjumpai Anda kali ini bersama saya Rifda Alda Ufaira. Psikologi populer merupakan program yang membahas tentang psikologi ya, tapi tidak hanya membahas tentang psikologi klinis mungkin ya yang lebih familiar membahas tentang mental health, terus juga ada membahas tentang tumbuh kembang anak, tapi juga kita akan membahas psikologi pada umumnya atau tema lainnya. Dan kali ini spesial kita akan membahas psikologi industri dan organisasi. Pentingnya KPI, itulah tema kita hari ini, atau KPI itu apa sih? Key Performance Indicator. Nah, apa tujuannya? Apakah untuk mengukur kinerja perusahaan, instansi, atau UMKM, ataupun untuk mengukur kinerja karyawan atau pegawai? Nah, kita akan membahas lebih lanjut tentang tema kita hari ini dengan narasumber kita. Spesial hari ini ada Ibu Sulistiana, MPhil Psikolog sebagai psikolog ya Bu ya, dan juga anggota Himpunan Psikologi Indonesia. Selamat datang Ibu Ana, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Menerjang kemacetan nggak Bu hari ini? Alhamdulillah enggak. Oh enggak, kok beda sama saya kena macet tadi ya. Alhamdulillah kalau beda gitu. Jalur mungkin ya. Oke, beda jalur. Dan pemirsa si Pop Friends juga bisa bergabung bersama kami yang ingin bertanya seputar KPI, Key Performance Indicator ini di 07113114454. Oke Bu, kita dari awal ya sebelum kita lebih lanjut lebih dalam lagi tentang KPI ini sendiri. Ya. Pengertian atau definisi, mungkin banyak orang yang belum tahu, mungkin yang nggak kerja di suatu instansi atau perusahaan mungkin belum tahu ya Bu ya tentang KPI itu. Nah kalau dari Ibu Ana ya panggilannya Bu ya, Ibu Ana sendiri itu definisi atau pengertian dari KPI itu apa sih Bu? Oke, yang pasti yang paling sering kita kenal itu KPI adalah Key Performance Indicator ya. Yang namanya Key Performance Indicator artinya bagaimana key itu kan bagaimana mengukur suatu kinerja. Kinerja seperti apa? Kinerja bisa dari perusahaan sendiri, kinerja dari individu. Jadi semua diukur, tidak mengukur hanya individu tapi mengukur kinerja dari perusahaan sendiri. Seperti itu Key Performance Indicator. Key Performance Indicator ini mengukur perusahaan apa? Mulai dari omset per tahun, ya, laba rugi dan segala macam. Nah, semua diukur di situ. Sedangkan untuk individu sendiri itu mengukur kinerjanya. Bagaimana kinerja dia di perusahaan itu, gitu. Oke, berarti kita bisa membahas tentang mungkin KPI ini tidak hanya terpaku ke instansi atau perusahaan saja gitu ya Bu ya, tapi juga bisa kita masuki, kita buat juga di UMKM juga bisa ya Bu ya, berarti ya? Semua instansi ya, mulai dari instansi pemerintahan, swasta, UMKM itu sangat memerlukan sekali yang namanya KPI ini. Karena KPI ini adalah menjadi tolak ukur penilaian kinerja dari sebuah perusahaan maupun individu. Berarti penting gitu ya. Jadi memang si Pop Friends ini juga harus tahu gitu ya, apalagi yang kerja di instansi perusahaan atau juga yang punya bisnis gitu ya. Boleh, bisnis kecil-kecilan juga bisa ya gitu untuk membuat KPI ini sendiri. Karyawannya baru 5, apakah karyawan 5 harus punya KPI? Kalau bisa ada lebih baik. Seperti itu. Jadi nggak harus perusahaan. Oh, KPI itu hanya perusahaan besar saja, tidak juga. Ya, KPI ini sama kayak waktu kita kuliah, semua ada penilaian, ada raport. Ya, KPI ini adalah raport kinerja perusahaan, raport kinerja individu. Seperti itu. Mungkin yang lebih familiar kalau dengar KPI mungkin orang kurang familiar ya. Tapi kalau kita bicara soal raport, anak SD juga ada raport. Nah, KPI ini sebenarnya adalah raport dari perusahaan maupun raport bagi individu si karyawan sendiri. Oke, berarti memang raport, berarti bentuknya itu seperti ya memang ada poinnya, poin-poin indikatornya, ada juga misalnya targetnya, seperti itu ya Bu ya? Ya, benar sekali. Jadi ya memang ada, kita tentukan adalah indikatornya apa, targetnya apa, seperti itu, kemudian nilainya berapa, bobotnya berapa, jadi akan ada penilaian antara bobot dan target yang tercapai. Di situ akan ada persentase sehingga tercapailah KPI-nya berapa persen yang tercapai setiap bulannya. Gitu. KPI sebaiknya dihitung itu per bulan.
biasanya beberapa perusahaan saya bilang ada yang per triwulan, ada juga yang per 6 bulan sekali, ada juga per tahun. Tapi kalau untuk perusahaan yang baru memulai KPI, mungkin sebaiknya per bulan dulu. Sampai dia menjadi habit, kalau dia sudah mulai jadi habit, diukurnya per triwulan. Kalau sudah menjadi habit lagi, baru diukurnya per 6 bulan. Jangan lebih dari situ. Jangan setahun sekali. Kenapa? Kalau setahun sekali nanti takutnya sudah like and dislike lagi. Seperti itu. Oke. Maksudnya berarti like and dislike itu seperti apa, Bu? Ya, maksudnya seperti ini. Kalau dulu waktu kita di perusahaan-perusahaan dulu yang belum ada KPI ya, senioritas. Misalnya gini, oh kamu dekat dengan pimpinan, maka kamu yang akan naik karir, kamu yang akan gajinya lebih besar, kamu yang akan bonusnya lebih besar, karena saya suka dengan kamu. Atau orang lebih cenderung jadi jatuhnya kayak katanya menjilat atasan supaya untuk karir, jabatan, segala macam. Tapi dengan adanya KPI ini nggak bisa lagi dengan like and dislike. Kenapa? Contoh, Key performance indicator berarti kan mengukur diri sendiri. Jadi nanti KPI ini akan disusun bersama atasan. Dari target perusahaan diturunkan ke target departemen. Dari target departemen diturunkan ke target individu. Dari target individu dipecah lagi setiap staf yang ada mendukung KPI departemen dan mendukung KPI perusahaan tadi. Sudah dipecah ke dalam individu tadi, maka setiap karyawan memiliki KPI yang berbeda-beda, tergantung jabatannya. Nah, begitu dia sudah punya KPI masing-masing ini tadi, dia akan menghitung target dia sendiri. Oh, target saya misalnya marketing, yang paling gampang enak marketing ya, mencontohkan. Marketing, targetnya misalnya 1 bulan itu adalah 500 juta. 500 juta itu target KPI-nya. Cara mencapainya bagaimana? Dengan kunjungan sekian. Seperti itu ya. Dengan kunjungan sehari 10 kunjungan. Kemudian juga dia harus ketemu dengan new client, sebulan ada 2 klien. Kemudian ada lagi dia mencapai bla 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 sampai ada target yang dia capai. Setiap karyawan memiliki target ini, dia sudah tahu apa yang harus dicapainya setiap bulan. Sebegitu dia sudah capai, diconteng-conteng, dan dia mengukur sendiri. Mengukur sendiri dengan nilai yang ada. Yang pasti dengan bukti. Kalau ada bukti real, maka ini nggak bakal bisa untuk dimanipulasi. Oh, manipulasi, saya bikin aja saya KPI-nya tercapainya 150%. Tapi kan omset nggak bisa dibohongin, yang masuk berapa. Nah, nilai KPI itu yang diukur, kemudian dia mengukur secara individu, dia akan presentasikan ke pimpinannya. Pak, ini KPI pencapaian saya, si pimpinan akan konfirmasi, verifikasi, tercapai benar atau tidak. Dia akan checklist, tercapai. Si pimpinan tadi walaupun dia nggak suka dengan si A, kalau KPI-nya tadi sudah real, dengan data real, nggak bisa lagi dia ngomong, oh enggak, KPI kamu cuma nilainya C aja, karena saya nggak suka sama kamu. Nggak bisa lagi like and dislike, karena sudah berdasarkan pencapaian tadi. Ya, pencapaiannya ternyata dia dapat B. Sedangkan staff yang dia sayang tadi, ternyata performanya jelek, KPI-nya cuma C. Gak bisa lagi like and dislike penilaian. Nah, ini yang keuntungan dari si KPI itu sendiri. Seperti itu. Oke, jadi lebih bisa dikatakan bahwa dengan adanya KPI ini kinerjanya jadi bisa dilihat lebih objektif gitu ya, Bu ya, bukan subjektif antara atasan ke bawahan saja, tapi itu sudah lampau lah gitu ya, udah kudat gitu ya istilahnya. Sekarang kita harus pokoknya apa-apa objektif gitu ya, jadi kita nggak bisa istilahnya dibohongi juga, atau kita juga semena-mena gitu ya dengan target gitu ya, gitu ya Bu ya. Oke, nah tadi berarti dari beberapa instansi atau perusahaan atau UMKM itu sendiri kan tadi Ibu jelaskan bahwa dari target perusahaan gitu ya, habis itu target kita turunkan lagi targetnya ke target departemen, terus ke individu, terus ke pokoknya tiap karyawan itu beda gitu ya, KPI atau poin-poin yang akan diukur itu. Berarti setiap perusahaan instansi atau UMKM itu apakah ada patokan
KPI-nya gitu Bu, atau metodenya gitu, apakah sama setiap instansi atau perusahaan atau UMKM itu sendiri, atau sebenarnya bisa di-adjust sendiri gitu? Oke, yang namanya KPI itu standarnya itu memang sudah ada semuanya, sudah baku, sudah tinggal kita masukkan ke dalam template, templatenya juga udah baku. Setiap perusahaan juga template KPI ya sudah ada. Cuma yang membedakan adalah yang pasti budaya perusahaan, target perusahaan, goal-nya, ya, kemudian juga visi misi dari sebuah perusahaan itu sangat penting sekali. Sehingga yang membedakan itu bukan di template-nya, bukan di indikator, bukan di cara penghitungannya, tapi lebih ke indikator-indikatornya. Jadi dari indikator perusahaan itulah yang bisa diturunkan. Jadi yang pasti yang kita isi itu setiap perusahaan pasti beda. Misalnya sama-sama perusahaan perhotelan, saya HR di hotel A, mbaknya HR di hotel B. Apakah HR di hotel A dengan B ini memiliki KPI yang sama? Tidak. Cara pengukurannya sama, template-nya sama, semua sama, tapi indikatornya kemungkinan besar sangat berbeda sekali. Walaupun job desk HR secara garis besar sama. Kenapa? Budaya perusahaannya beda. Visi misi perusahaannya beda. Goal-nya apalagi berbeda. Ya, berbeda sekali. Nah, inilah yang akan membedakan sekali. Jadi memang KPI ini harus disusun berdasarkan perusahaan masing-masing. Seperti itu. Oke, berarti memang dari awalnya itu adalah budaya, strategi, sama tujuan organisasi masing-masing itu apa, target masing-masing perusahaan itu apa gitu ya. Jadi nggak mungkin target perusahaan A sama perusahaan B itu sama ya Bu ya. Jadi walaupun dia sama-sama di perusahaan yang sama bidangnya, sama-sama hotel sama-sama hotel gitu ya, bintang 5, ya tapi kan mereka mempunyai ciri khas masing-masing, punya budaya perusahaan masing-masing, punya target pangsa pasar yang berbeda masing-masing, sehingga KPI-nya pasti akan berbeda juga, walaupun dengan jabatan yang sama. Kalau sama malah tanda tanya ya Bu ya. Copy paste ya. Bisa ranah hukum juga nggak Bu? Nggak bisa ya. Oke, nah kalau kata Ibu kan template dari KPI itu sendiri atau KPI itu sendiri sebenarnya sama ya Bu. Nah itu bisa misalnya kayak UMKM gitu kan masih awam gitu ya tentang ini. Apakah template-nya itu bisa misalnya kita cari di Google atau kita cari di YouTube atau seperti apa Bu? Template itu ada, di YouTube ada, di Google ada, semua ada. Jadi kita tinggal download aja, template dari KPI itu, kemudian kita isi. Nah, cara pengisian ini yang paling penting sekali ya, cara pengisiannya ini yang pasti tentukan dulu target per tahun. Kalau untuk UMKM ya, kita bicara UMKM. Dia tentukan dulu target tahun ini mau pencapaian berapa. Kemudian dia setelah dapat target juga dia harus tentukan juga biaya operasional, ya kan? Sehingga dia akan tentukan laba bersihnya berapa yang harus didapat per tahun. Kemudian dipecahkan ke dalam per bulan. Dari target yang dapat per bulan inilah dari dia global tadi, dia dapatkan target per bulan inilah biasa tiap bulan pun pasti berbeda-beda. Contoh, kalau dia adalah UMKM-nya kuliner, pasti pas hari raya atau puasa itu rame. Nah, targetnya pasti akan lebih tinggi dong. Nah, pas kapan-kapan sepi. Jadi memang target per bulan walaupun misalnya dapatnya dalam 1 tahun harus pencapaian 20 M. Misalnya 20 M. Nggak bisa kita pukul rata langsung potong dibagi 12. Kita harus tentukan juga, oh bulan ini sepi, oh bulan ini rame, oh bulan ini rame, targetnya sekian-sekian. Dari target yang didapatkan per bulan tadi, dipecahkan lagi target ini ke departemen. Oke, departemen marketing dapatnya berapa, apa aja yang bisa disupport dari marketing. Oke, dari GA, dari logistik, apa aja yang bisa disupport, penekanan biaya kah atau apakah, seperti itu. Dari finance, apa yang bisa disupport untuk mencapai target ini tadi. Seperti itu kan. Kemudian dari produksi untuk menekan biaya waste yang tinggi, apa yang harus dilakukan? Nah, target-target ini yang akan dicapai per bulan. Maka tiap bulan pun biasa KPI-nya harus biasanya berbeda. Targetnya, indikatornya tetap sama. Nah, indikatornya tetap sama, tapi target per bulannya kemungkinan bisa dipecah-pecah. Terutama di marketing biasanya tiap bulan akan berbeda-beda.
Seperti itu. Oke, berarti persiapan yang harus dilakukan ya, misalnya berkas-berkas gitu ya. Kadang kan misalnya UMKM itu bingung ya apa yang harus disiapkan gitu ya Bu ya untuk membuat indikator-indikator target-targetnya. Ya. Apakah dari misalnya pembukuan tahun-tahun sebelumnya atau seperti apa Bu? Ya, oke, untuk para UMKM mungkin kalau kita bicara tentang kalau mau mengikuti perusahaan lain adalah bersifat harus global teori banget seperti itu, mungkin nanti nggak jalan ya, nanti aduh pusing Bu, pusing gimana sih yang sederhana. Kita bicara yang sederhana aja untuk teman-teman yang UMKM. Caranya apa? Hitung dulu pencapaian target 3 tahun belakang. Ya, pencapaiannya berapa. Nah, dari target ini bisa kita tentukan untuk tahun ini berapa yang mau kita capai. Nah, memang nggak perlu mikir sulit banget. Kalau seandainya, oh Bu, gimana kalau yang saya baru tahun ini mendirikan perusahaan sehingga saya nggak punya target perusahaan sebelumnya, ya kan? Saya baru tahun ini, oke, tahun ini. Maka yang dihitung adalah biaya operasional dulu. Hitung biaya operasional, dari biaya operasional memiliki rencana targetnya pencapaian berapa. Oke, 30% dari keuntungan dihitung dari 30%. Oke, kita buat di 30%. Dengan sudah menghitung biaya operasional, keuntungan bersihnya 30%. Maka tiap bulan dibuatlah seperti itu untuk tahun awal dulu. Untuk mencapai ini siapa aja yang diperlukan? Oh, diperlukan tim sales. Oh, diperlukan tim produksi. Oh, diperlukan tim kurir. Hitung gajinya juga. Ini dimaksud dengan operasional juga tadi. Nah, kalau operasionalnya sudah dihitung semacam, baru kita tentukan target per individu. Jadi simple, pokoknya sangat simple sekali. KPI ini bukan sesuatu yang sangat menyulitkan, tapi sangat mudah untuk dilakukan apabila mau. Mau dulu. Jadi kalau mau dijalankan dan kita rutin lakukan, ini sebenarnya keuntungan besar buat perusahaan apa? Jadi remote control. Seperti saya bilang tadi, KPI ini sebenarnya remote control bagi perusahaan apabila perusahaan melakukan secara baik, disiplin. Nah, ini yang masalahnya kadang nggak disiplin. Oke, Gitu. terkait remote control nanti kita akan bahas lebih lanjut ya Bu ya. Namun setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di Psikologi Populer. Taman Nasional Waikambas, kawasan konservasi dengan luas sekitar 125.000 hektar, kaya akan satwa liar dan menjadi habitat gajah Sumatera, Elepas maximus sumatranus. Keberadaan kawasan konservasi Waikambas sangat penting untuk melindungi satwa gajah yang masuk kategori appendix ini. Dan inilah lokasi tempat keseharianku sebagai seorang mahout. Interaksiku bersama hewan besar ini membangun keterikatan emosi layaknya orang tua dan anak. Gajah merupakan hewan sosial yang cerdas dan memiliki ingatan yang kuat. Hewan besar berbelalai panjang ini sangat peka dan berkomunikasi melalui sentuhan, penciuman, juga suara. Konflik gajah dengan manusia, penyusutan hutan habitat alami gajah, dan perdagangan gading ilegal menyebabkan gajah diambang kepunahan. Satu pesanku, hidup berdampingan dengan gajah, cegah kepunahan. Banyak sekali teknologi berbasis kecerdasan buatan yang bisa kita manfaatkan. Menyajikan isu-isu aktual, sosialisasi kebijakan yang menyangkut kepentingan publik. Artinya memberikan ruang kepada peserta didik untuk berkembang sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan passion mereka, bakat dan minat mereka. Semuanya bisa Anda simak dalam dialog suara Sriwijaya.
setiap orang mempunyai kesempatan ya untuk berpartisipasi dalam politik atau menjadi pengurus politik. Dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten dari kalangan akademisi, tokoh masyarakat, maupun birokrasi. Pencegahan dilakukan dengan cara mendeteksi potensi-potensi korupsi, dan kemudian dari deteksi itu maka akan terlihat hal-hal apa yang perlu dilakukan perbaikan. Suara Sriwijaya, setiap hari Selasa, Rabu, pukul 14 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Balikpapan, simpul hilirisasi migas dan logistik Kalimantan Timur, berdampingan dengan Ibu Kota Nusantara. Bahwa kepindahan Ibu Kota Negara ke Nusantara adalah bukan hanya pindah istana presiden, tetapi yang ingin kita bangun adalah budaya kerja baru, mindset baru. Ibu Kota Nusantara, babak baru peradaban bangsa Indonesia. Menjadi pusat pemerintahan dan inovasi hijau. Walaupun kita harus berpikir bahwa IKN Nusantara ini kan Indonesia sentris, nggak boleh lagi Jawa sentris dan juga nggak boleh Kalimantan sentris, tetapi kita ingin mengangkat juga budaya lokal ke dalam berbagai hal di mana kita keseharian kita juga nanti akan diwarnai. Dibangun dan didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Menuju visi Indonesia 2045. Kota dunia untuk semua. Anda masih bersama kami di Psikologi Populer bersama saya Rifda Alda Ufaira dan Psikofriends yang ingin bergabung bersama kami untuk bertanya seputar pentingnya KPI atau Key Performance Indicator ini bisa langsung saja telepon ke 0711311454 untuk bertanya langsung ke narasumber kita, ada Ibu Sulistiana, MPsi Psikolog di sini selaku anggota Himpunan Psikologi Indonesia, juga anggota APIO gitu ya Bu ya, Asosiasi Psikologi Industri dan Organisasi. Jadi bisa tanya-tanya seputar mungkin yang lagi buat bisnis gitu ya Bu ya, gimana buat KPI yang efektif itu seperti apa juga bisa ya Bu ya ke Ibu Sulistiana. Oke, kita lanjut lagi ya Bu ya. Mungkin yang tadi saya singgung gitu ya, misalnya kita baru buat bisnis di tahun ini gitu ya, itu ada turning point-nya nggak Ibu? Kita harus buat KPI gitu. Apakah harus karyawannya sekian dulu baru bikin atau seperti apa? Oke, baik. Kalau kita baru buka usaha, apakah kita langsung ada KPI? KPI itu adalah Key Performance Indicator, bisa untuk perusahaan sendiri, bisa juga untuk karyawan. Kalau karyawannya masih sedikit, ya, misalnya karyawannya masih 1-2 orang, 1-2 orang masih bisa terkontrol oleh owner. Nah, sebaiknya ya KPI yang belum terlalu penting. Tapi kalau seandainya karyawannya sudah 5 orang, di 5 aja, di 5, tapi owner harus fokus keluar kota. Owner harus fokus pengembangan perusahaan di luar. Owner harus mengembangkan pangsa pasar atau melakukan pemasaran lain. Sehingga nggak bisa mengontrol 5 ini. Apabila sudah tidak bisa mengontrol, buatlah KPI. Jadi targetnya adalah kalau si owner sudah tidak merasa bisa kontrol selama berapa jam, 8 jam kerja ya. 8 jam kerja tidak bisa kontrol full pekerjaan 5 orang ini, maka KPI sudah diperlukan. Seperti itu. Oke, berarti memang dirasa kita sudah sebagai owner sudah angkat tangan gitu ya Bu ya, nggak mau lebih fokus ke pengembangan bisnis ke depannya gitu ya. Tidak lagi fokus dengan operasional. Oke, baru nanti habis waktunya dengan operasional saja ya kan. Sibuk dengan operasional, akhirnya apa? Perusahaannya lupa untuk berkembang. Ya, lupa untuk berkembang, akhirnya stagnan di situ saja. Perusahaannya seperti itu. Oke. Nah, tadi kan bisa kita cari template-nya ya Bu ya, template-nya di
Google atau YouTube. Mungkin untuk instansi besar atau perusahaan besar memang sudah ada ditentukan. Ya, tinggal atau menjalankan. Atau dari pusatnya sudah ada gitu ya Bu ya. Lebih mudah istilahnya ya. Benar Tapi kalau sekali. misalnya tadi UMKM atau pemilik bisnis gitu ya. Nah itu apakah kita bisa kayak hire pihak ketiga gitu Bu? Untuk kita coba buat bareng-bareng untuk KPI untuk yang awal ya. Untuk yang awal, atau sebenarnya menurut Ibu kita coba buat sendiri aja udah nggak apa-apa gitu. Oke. Untuk buat awal kalau saya bilang nggak perlu hire orang ketiga kalau seandainya dia mampu paham dilihat di Google. Kan di Google itu sudah ada step by stepnya, tahap-tahapannya bagaimana melakukan KPI sudah ada. Kalau dia paham bisa dia lanjutkan, dia lakukan sendiri. Namun apabila dia tidak paham bisa melakukan pihak ketiga, ya pihak ketiga berdiskusi untuk membangun di awal saja sehingga untuk tahun berikutnya dia sudah membangun sendiri. Seperti itu. Sebenarnya jadi opsi aja Bu ya. Benar. Tapi kalau misalnya dirasa masih berat ini kadang mahal ya Bu ya. Terkadang kita udah belajar otodidak melalui Google juga bingung. Iya, bisa juga. Terus kita udah pelajari ini apa sih maksudnya, ini maksudnya apa, ini nggak yakin, masih nggak yakin, perlu pihak ketiga, ya monggo. Seperti itu. Tapi kalau seandainya diyakinkan, ada yang orang sangat pintar dalam hal membaca otodidak secara Google macam, ya monggo gitu. Jadi jangan memberatkan. Karena apa? Apabila di awal sudah berat, mau ngejalannya aja udah susah nanti, seperti itu. Padahal tujuannya untuk mempermudah, jadi kita dibuat berat ya Bu ya untuk Padahal mikir KPI ini benar-benar menjadi, kalau saya bilang kalau perusahaan menggunakan KPI ini akan menjadi remote control yang baik buat si owner sendiri. Si owner tidak habis waktu di tempat, si owner tidak habis waktu untuk berkecimpung dengan operasional. Kenapa? Karena KPI ini karyawan menilai sendiri target dia. Target yang mau dia capai itu dia nilai sendiri. Tapi dengan catatan harus ada reward dan punishment. Kalau KPI ada tapi tidak ada reward dan punishment, sama aja bohong juga. Karena karyawan nggak bakal menjadi remote control, nggak bakal mengejar target itu karena dia merasa, loh untuk apa saya capai nilai A? Untuk siapa saya nilai B? Gaji saya segitu-segitu saja. Untuk apa saya dapat nilai B? Nyenengi owner aja, owner jadi makin omsetnya besar, bonus saya nggak ada, seperti itu. Makanya KPI juga harus ada reward dan juga ada punishment. Misalnya dia capai C atau tidak capai, berturut-turut 3 bulan atau 1 tahun berturut-turut dia tidak capai, apa punishmentnya? Tetap harus ada. Seperti itu supaya menjadi remote control tadi. Baik. Berarti remote control itu adalah misalnya karyawan bisa melakukan pekerjaannya sendiri tanpa ada kontrol dari atasan gitu ya. Jadi bisa langsung dikontrol aja misalnya tadi di G Drive, Google Drive atau di Google Sheet KPI yang sudah dibuat gitu ya Bu ya. Jadi nggak repot-repot atau menghabiskan lebih banyak waktu untuk kita mengontrol bawahan atau karyawan gitu ya Bu ya. Jadi untuk perusahaan-perusahaan memang KPI ini sendiri sudah ada programnya. Programnya yang bisa kita beli di luar sana banyak sekali yang menawarkan program-program KPI yang bisa digunakan perusahaan-perusahaan. Jadi tinggal input sehingga ini setelah di-input maka perusahaan juga si owner sendiri bisa kontrol lihat pencapaian si A sekian, B sekian, C sekian per bulannya berapa pencapaian. Bahkan bisa kalau yang program itu bisa lihat target perharinya yang tercapai berapa. Bahkan ada grafiknya, grafik pencapaian setiap karyawan di perusahaan itu ada programnya. Tapi kalau untuk perusahaan UMKM ini beli program itu sangat mahal sekali, ya kan? Jadi berat untuk beli program. Beli programnya aja udah sekian, susah deh. Seperti Mbak tadi bilang, ada Google Sheet. Gunakan Google Sheet sehingga dimanapun bisa melakukan pengukuran. Oke, kenapa jadi remote control lagi? KPI ini adalah menentukan apa? Bisa untuk kenaikan gaji, ya, kenaikan gaji. Junior kok gajinya lebih gede dari senior? Kok bisa? Gara-gara KPI tadi. Kenapa? Karena si junior tadi kita tentuin, kalau pencapaian B akan naik gaji sekian persen. Kalau pencapaian A 3 bulan berturut-turut akan naik sekian. Atau tiap tahun indikatornya dibuat setiap tahun kita lihat
berapa persen untuk naik gaji untuk yang punya KPI A, berapa persen yang dapat naik gaji yang KPI-nya B, yang C mohon maaf bye-bye nggak naik gaji, yang D apalagi yang D downgrade bisa jadi. Oke. Terus kemudian bonus setiap karyawan juga walaupun dia back office biasa kan yang dapat bonus ini biasanya siapa sih? Marketing, benar nggak sih? Tapi kalau back office biasa nggak pernah dapat bonus, ya kan? Dengan adanya KPI maka bisa dapat bonus, sehingga dia mengukur, oh aku mau nilai A deh biar aku dapat bonus. Atau bisa juga KPI ini untuk menentukan jenjang karir. Oke, ada jabatan yang kosong koordinator. Syarat menjadi koordinator salah satunya KPI 2 tahun berturut-turut B minimal. Apakah si karyawan akhirnya, oh aku mau dong jadi koordinator, aku mau dong naik karir. Maka dengan aku naik karir, aku harus apa? Punya KPI B 2 tahun berturut-turut. Jadi nggak ada lagi like and dislike, tidak ada lagi, nggak usah kamu deh, dia aja yang naik jadi koordinator menggantikan si A yang sudah naik jadi supervisor. Sama, begitu saya mau naik ke jadi supervisor harus B 3 tahun berturut-turut. Bisa mengajukan diri untuk naik jadi supervisor. Nah, jadi penaikan gaji, bonus, karir, semua ditentukan dari KPI. Downgrade PHK juga bisa dari KPI. Bukti realnya nyata dan yang mengukurnya siapa? Individu masing-masing. Artinya saya mengukur diri saya sendiri. Kalau seandainya saya 2 tahun berturut-turut saya selalu penilaian di bawah C atau D, maka saya harus siap-siap. Memang saya harus di PHK, saya udah paham. Jadi waktu saya mendapat surat PHK dari HR sudah ada, memang lewat tahapan SP1, SP2, 3 ya kan, PHK dari HR, dia nggak bisa ngomong lagi. Udah nggak kaget gitu ya Bu ya? Ya? Nggak kaget lagi. Loh, kenapa saya di PHK? Salah saya apa? Bisa nggak ngomong gitu lagi? Enggak, karena dia sudah mengukur sendiri. Artinya memang kamu udah mempersiapkan diri untuk di PHK. Karena kamu tahu, 3 kali performan, 3 kali penilaian berturut-turut tidak mencapai target, maka dianggap PHK. Jadi dia udah tahu, oh siap-siap udah deh. Bulan depan kalau saya nggak capai target lagi, saya harus siap-siap cari kerja. Benar nggak? Nah, ini sebenarnya manfaat dari KPI juga. Terkadang ada beberapa perusahaan ngomong, Bu Ana gimana ya cara suruh karyawan kerja tanpa dikontrol? Ini kerja mau dikontrol terus, diurus terus, diatur terus, kalau nggak ada saya malah nggak kerja. Apalagi kalau saya nggak matungin di toko, udah nggak ada yang kerja, ngobrol aja tuh semua. Nah ini penyebabnya, karena nggak ada remote controlnya tadi. Nah dengan adanya remote control, maka pekerja tadi akan bekerja dengan sendirinya meskipun pimpinan tidak ada di tempat. Nah, bicaranya lagi adalah disiplin menjalankan KPI. Kalau nggak disiplin ya susah. Seperti itu. Harus ada kesadaran diri sendiri juga. Benar. Ya Bu ya. Kalau memang orientasinya sudah nggak ke target itu susah juga ya Bu ya. Benar ya, tapi kan artinya kalau ada punishment tadi dia harus siap juga. Iya benar-benar. Jadi artinya setelah bisa kita buatlah per 3 bulan. 3 bulan pertama nggak capai target, 3 bulan kedua tidak capai target. 3 bulan ketiga kalau kamu nggak capai target, kamu udah tahu ya. Artinya kamu udah siap-siap cari kerja yang lain. Bahasanya. Artinya si karyawan sendiri udah mengukur dirinya memang tidak mau capai target, memang kemauan dia artinya. Artinya memang dia bukan karyawan yang layak di tempat kita. Betul. Balik lagi ke memang nggak sesuai dengan budaya perusahaan yang kompetitif misalnya gitu ya Bu ya. Sekali. Oke. Nah tadi untuk evaluasinya gitu ya Bu ya. Tadi kan Ibu bilang per 3 bulan. Tapi itu memang tergantung sesuai perusahaannya juga ya berarti ya. Di-adjust lagi ya Bu ya. Jadi ya kalau KPI ini belum menjadi habit, kalau saya bilang per bulan. Begitu si karyawan sudah menjadi habit, target tadi udah menjadi habit, oh gue harus ngejar, oh gue harus kerja, oh gue harus ini. Ya udah per 3 bulan. Kemudian setelah per 3 bulan ternyata udah menjadi habit benar, udah santai. Oh ngejar target ini. Boleh ukur per 6 bulan. Tapi itu paling lama. Per 6 bulan. Per 6 bulan saja terkadang karyawan baiknya hanya 3 bulan di akhir. Misalnya Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni.
Di sini santai, di sini ngejer. Karena mau appraisal gitu ya. Benar, karena dia mau penilaian. Penilaian akhir tahun gitu ya. Per triwulan, per 6 bulan dulu ya kan, per semester dulu. Oh 3 bulan ini dibagus-bagusin nih targetnya. Nah apalagi marketing, biasanya apa? Dikejarnya benar untuk nutupi kekurangan yang di belakang. Nah biasanya kalau untuk perusahaan-perusahaan yang UMKM, kalau saran saya per 3 bulan sekali. Per 3 bulan sekali. Apalagi sekarang banyak yang bisa kita gunakan tools-tools, misalnya pakai tadi Google Sheet lah yang sederhana, nggak ada alasan lagi, Bu capek ngabisin kertas. Kalau dulu ngabisin kertas, kalau per bulan tiap bulan kertas dicoret atasan, buat baru lagi, coret atasan, buat lagi, kan ribet ngabisin kertas. Sekarang nggak ada alasan kalau saya bilang, sudah ada Google Sheet gitu ya. Jadi buatlah Google Drive, di dalam Google Drive buat per departemen, di dalam departemen buatlah per individu. Karyawan itu. Individu ngisi di situ. Si atasan yang tadi sedang keluar kota lagi liburan dengan anak istri, mau tahu kinerjanya bagus nggak, karyawan tinggal buka Google Drive. Oh nama si Santi, lihat. Wih Santi capai target. Santi bakal dapat bonus sekian, udah tahu. Udah tenang liburannya. Ya kan, karena si karyawan juga ngejar. Tapi ya itu, si owner pun harus menyusun dengan benar bonusnya apa. Sehingga reward dan punishment tadi benar-benar mengena ke karyawan. Terus benar-benar reward yang sudah dibuat dalam SOP itu dijalankan. Jangan reward cuma omong kosong. Reward misalnya kalau A berturut-turut selama 1 tahun akan di liburan ke Bali. Misalnya itu. Tapi kenyataannya nggak dikirim-kirim ke Balinya. Balinya mana? Cuma balik ke rumah aja. Balik kampung. Nah itu membuat akhirnya tidak percayanya karyawan untuk melakukan KPI. Oke, baik Bu Ana, menarik sekali. Makin seru ya Bu ya perbincangan kita. Tapi harus kita tahan dulu karena kita akan jeda sebentar. Psikologi Populer akan kembali hadir. Kami menyadari perjuangan kami tak lagi mengangkat senjata. Daratnya turun, gitu ya. Melainkan tentang bagaimana meneruskan cita-cita bangsa, menciptakan generasi cerdas yang bermartabat. Kami yakin semua bisa dicapai. Berinovasi menjadi solusi, karena masa depan bangsa ini diciptakan oleh apa yang dikerjakan hari ini, bukan esok hari. Kami sadar tak perlu menjadi yang hebat untuk membangun negeri ini, melainkan fokus mengembangkan kreativitas akan lebih berarti bagi yang menikmati. Terkadang, realita tidak semudah yang dibayangkan. Kami tak pernah menyerah pada apa yang dihadapi. Setelah ini, apakah ada pengolahan lebih lanjut lagi dari bukan sebatas informasi, tapi tentang bagaimana mengabarkan kebenaran hari ini untuk perubahan di masa depan. Sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, namun juga tanggung jawab kita semua. Demikian kondisi terkini kami laporkan. Siapapun dan dari manapun kami tetap pemuda Indonesia. Keluarga Indonesia, sudah saatnya kita cerdas memilih tontonan yang tepat untuk anak. Karena tontonan yang ramah anak sangat penting untuk membentuk karakter dan tumbuh kembang anak. TVRI menghadirkan program-program tayangan yang edukatif dan aman untuk buah hati kita. Ayo,
kami, anak-anak desa, hidup dari lontar. Seru-seru kan acaranya? Seru banget. Teman-teman jangan lupa nonton TVRI ya. Dan pastinya ramah untuk anak. Pemirsa Sipo Friends, kembali lagi bersama kami di Psikologi Populer bersama saya Rifda Alfaira, dan dengan narasumber kita hari ini ada Ibu Sulistiana, MPC Psikolog selaku anggota HIMSI Sumsel dan juga anggota APIO Sumsel ya Bu ya. Dan masih dengan tema kita hari ini, pentingnya KPI atau Key Performance Indicator. Jadi Bu, untuk pemirsa Sipo Friends yang ingin bergabung bersama kami, langsung saja telepon ke 0711311454. Untuk yang tadi ya UMKM ya Bu ya, atau misalnya karyawan perusahaan yang ingin curhat mungkin ya tentang KPI-nya, bisa langsung saja telepon ya. Sekali lagi ke 0711311454. Baik, kita lanjut lagi ya Bu ya. Kalau tadi untuk KPI, indikator KPI tadi kan targetnya itu harus angka gitu ya Bu ya, atau misalnya bisa secara deskripsi juga, atau misalnya harus angka berapa persen atau seperti apa Bu? Ya, untuk pengukuran dari target itu sendiri yang pasti perlu angka yang bisa terukur dengan jelas, bisa juga persentase, bisa juga waktu pencapaian. Contoh, administrasi harus membuat laporan paling telat adalah tanggal 5 setiap bulannya, boleh jadi tanggal. Atau jumlah waste setiap bulan, bagian produksi waste setiap bulan, pengurangan waste sebesar 1% setiap bulannya, boleh persentase. Kalau angka tadi udah sangat jelas, kalau soal marketing atau macam, angka yang harus dicapai sudah sangat jelas sekali. Jadi bisa angka, bisa persentase, bisa tanggal. Tapi sesuatu yang bisa diukur. Dan bagaimana alat ukurnya ini harus jelas. Kalau alat ukur tidak jelas, nanti jatuhnya bias ke like and dislike lagi. Misalnya gini, jumlah komplain menurun tiap bulan. Indikatornya apa? Indikatornya nanti pimpinan yang nentuin. Ya nggak bisa. Apakah ada angket, ataukah kita buat form, misalnya kayak hotel. Oh nggak usah, bank. Salah satu bank yang kemarin saya datengin, Ibu mohon maaf dengan pelayanan kami bagaimana, apakah memuaskan atau tidak. Kalau memuaskan Ibu silakan di 5, apabila tidak kurang memuaskan silakan di 4, 3 nih. Ini akan menentukan target saya. Jadi kita pencet tombol 4, 5 langsung muncul. Nah ini yang terukur, sesuatu yang terukur sehingga tidak bisa lagi, mau nggak mau si CS bank itu harus baik dong pelayanannya. Kalau dipencet 1 bayangkan semua 1, besok udah nggak di situ lagi dia, udah nggak jadi CS lagi. Nah itu salah satu yang terukur, intinya benar-benar terukur dan juga tidak bisa dimanipulasi. Itu target harus terukur dan tidak bisa dimanipulasi. Oke, berarti memang harus terukur tadi ya Bu ya. Kalau bisa memang harus angka gitu ya, angka, persentase atau tanggal pencapaian. Di detail itu lumayan ya. Detail, jadi nggak bisa dimanipulasi. Misalnya, oh saya mau buatnya 150% deh. Karena kan kalau seandainya 100% itu nilainya masih C. Misalnya targetnya adalah 500 juta per bulan. 500 yang dia capai itu masih C nilainya. Jadi kalau anak kuliahan nangis dengan nilai C di perusahaan itu hal biasa. Karena pencapaian 100% itu C. Untuk mencapai lebih adalah 115%. 115 sampai dengan 30%. Itu baru B. 135 ke atas itu baru nilainya A, pencapaian targetnya. Maka si karyawan akan ngejar nilai A atau B seperti tadi. Gitu. Nah terus tadi apakah misalnya budaya perusahaan gitu ya Bu ya, itu bisa tertuang juga nggak ke KPI gitu Bu? Bisa banget. Nah biasanya di KPI perusahaan ada perusahaan yang tidak, oh saya belum punya budaya perusahaan Bu, gimana ya Bu? Oke, kalau belum punya budaya perusahaan maka 100% adalah
kinerja yang diukur dalam KPI tadi. Tapi apabila dia sudah punya budaya perusahaan, maka bisa dibuat 70% adalah kinerja si karyawan, 30%-nya adalah budaya dari si karyawan perusahaan itu sendiri. Nah, jadi budaya perusahaan juga diukur sejumlah 30%. Contoh ada beberapa perusahaan, contoh kerjasama dia masukin, pengembangan SDM ya, atau budaya apalah yang ada di perusahaan bisa dibuat di 30%-nya. Biasa sekarang kalau startup atau BUMN ada inovasinya ya Bu ya, Ya harus benar, terus berkembang gitu ya, benar. mengikuti zaman. Kayak nggak hanya BUMN aja, semua perusahaan sekarang inovasi itu udah ada semua itu. Itu udah dimasukkan di dalam KPI perusahaan. Iya, benar sekali. Benar ya. Iya. Jadi memang karyawan dituntut untuk ya terus Inovasi. update gitu Karena ya. inovasi juga kan untuk bisa mengembangkan sebuah perusahaan. Karena ide-ide dari karyawan itulah yang kadang di luar pemikiran dari owner atau pimpinan. Oh iya ya, ternyata bagus ini idenya, bisa untuk mengembangkan perusahaan sendiri. Seperti itu. Baik. Nah untuk tadi juga terkait evaluasi tadi ya Bu ya, misalnya yang per 3 bulan, per bulan kalau misalnya yang baru gitu ya. Nah itu kita caranya bagaimana? Apakah memang kita sebagai karyawan itu rembukan gitu, ada meeting gitu ya Bu ya, ada rembukan diskusi dengan atasan langsung atau seperti apa Bu? Haruskah misalnya di segi kecil aja atau perlu untuk misalnya yang kecil UMKM kecil misalnya keseluruhan organisasi UMKM itu perlu nggak Bu? Atau memang kayak menentukan target tadi ya, KPI-nya tadi ya? Untuk evaluasi apakah misalnya bulan ini tercapai atau tidak, kan ada evaluasinya ya Bu ya, untuk terus apakah berubah nantinya ke bulan selanjutnya KPI-nya itu perlu ranah kecil aja atau perlu? Tergantung. Tergantung. Jadi kita bicara gini, kalau perusahaannya UMKM kita bicara karyawannya baru 5, karyawannya baru 10 ya, atau 15 lah, 15, mungkin ini cukup yang berdiskusi adalah antar owner. Nah, kalau ownernya suami istri ya cukup owner sama istri sama satu orang yang dipercaya di situ, nggak perlu banyak orang diskusi. Oh ini gimana capai targetnya, dievaluasi per 3 bulan, apakah target yang diberikan sama ini kekecilan atau kebesaran. Kok saya kasih target marketing itu sekian kok kayak nggak tercapai terus, seperti itu. Oh nggak tercapai terus, bisa dievaluasi ya, diskusi bertiga, jangan-jangan memang targetnya yang kebesaran. Atau kita kasih target marketing, tim marketing 500 juta, kok pencapaiannya 150% terus ya, dievaluasi lagi deh per 3 bulan. Jangan-jangan kekecilan, iya ternyata kekecilan ngasih target, ternyata pangsa pasar kita ini sekarang sudah lebih besar lagi. Ternyata pangsa pasar saya ini dengan saya si ownernya tadi udah nggak sibuk di operasional, sibuk keluar, rupanya pangsa pasarnya lebih besar lagi. Udah naikkan target, bisa lakukan perubahan. Jadi target itu bisa dirubah juga setelah dievaluasi. Jadi sangat perlu dievaluasi. Berarti memang sesuai kebutuhan aja gitu. Benar, ya. Sesuai misalnya kebutuhan. Kalau perusahaannya sudah besar, dia sudah ada per departemen, ada manajer HR, ada manajer keuangan, ada manajer produksi, ada manajer marketing, maka owner tadi akan atau pimpinan tadi GM berdiskusi dengan para manajer tadi per triwulan untuk mengevaluasi. Apakah evaluasi target per individu sudah jalan, apakah per departemen itu sudah jalan atau belum, seperti itu. Baik lagi ke kebutuhan ya Ibu ya, kebutuhan dari organisasi atau instansi terkait. Baik Bu, kita akan jeda lagi ya Bu ya, kita akan lanjut lagi perbincangan kita hari ini dengan tema pentingnya KPI ke performance indikator setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami. TVRI Sumatera Selatan merupakan lembaga penyiaran publik yang menyajikan program acara berupa informasi, pendidikan, dan hiburan. Memiliki coverage area yang sangat luas, TVRI Sumatera Selatan dapat Anda saksikan melalui aplikasi TVRI Klik, aplikasi Intek, satelit Telkom 4 dan satelit Merah Putih, serta live streaming YouTube TVRI Sumsel. TVRI Sumatera Selatan mengajak Anda untuk berkolaborasi melalui kerjasama siaran dan kerjasama non-siaran.
Kerjasama siaran meliputi advertorial, iklan komersil, iklan layanan masyarakat, full telop, serta running text. Siaran program berupa talk show, feature, budaya, dan hiburan musik. Kerjasama non-siaran meliputi MOOCs untuk siaran digital. Bagi Anda yang ingin bekerja sama, silakan hubungi bagian pengembangan usaha dan promo TVRI Sumatera Selatan. Ribuan suku dan bahasa, warna-warni budaya. Ajarkan kita bijaksana, menjaga Indonesia kaya. Ayo karena kita bersyukur, rakyat terus bersatu padu. Pemerintah yang adil dan jujur, pimpin negaraku maju. Ayo mama, jangan mama rabeta. Dia cuma pegang peta. Ayo mama, jangan mama rabeta. Lah orang muda punya biasa. Sip mari kami terima joget, semari kota biru menari. Bang-bangkan jua-jua, bang-bangkan jua-jua. Dari Aceh hingga Papua, kita semua bersaudara. Bekerja dan berdoa, bangga dan bersahaja untuk Indonesia Raya. TVRI, media bersatu asa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Psikologi Populer bersama saya Rifda Alda Ufaira dengan tema kita hari ini pentingnya KPI, Key Performance Indicator, dengan narasumber kita ada Ibu Sulistiana yang psikolog. Baik Bu, mungkin kita lanjutkan lagi gitu ya, KPI ini kan banyak manfaatnya atau keuntungannya ya Bu ya, bukan hanya karyawan tapi juga ke perusahaan. Mungkin kita dari perusahaan terlebih dahulu tadi untungnya bagi untung ya secara real gitu ya terhadap perusahaan itu seperti apa Bu KPI ini? Oke, yang pasti untungnya bagi perusahaan apa? Perusahaan owner sendiri bahwasanya karyawan memiliki kesadaran untuk melakukan kinerjanya tanpa harus dikontrol pimpinan, itu yang pasti. Kemudian dengan karyawan yang tadi bekerja tanpa dikontrol tadi, bekerja mengejar target tadi, bekerja kalau saya bekerja saya akan dapat bonus, saya akan naik karir, kalau saya bekerja saya akan dapat gaji yang lebih, walaupun senior saya nggak ada yang istilah senior junior, saya akan ini, otomatis karyawan kinerja bagus. Begitu kinerja karyawan bagus, otomatis performa perusahaan pun akan meningkat. Nah, sehingga target perusahaan secara global pun akan cepat tercapai. Ya, dengan harapan dengan adanya KPI ini ya perusahaan dapat fokus pengembangan bisnis, tidak lagi fokus dengan operasional, tapi fokus dengan mengembangkan bisnisnya di luar sana, fokus dengan promosi di luar sana, fokus bagaimana dia untuk menambah cabang di mana-mana, ya, jejaringan, menambah jejaringan, atau bahkan dia bisa fokus dengan membuat bisnis baru. Karena karyawan tadi sudah berlomba-lomba mengejar targetnya masing-masing. Gitu. Jadi sangat banyak untung sekali buat perusahaan seperti itu. Oke, kalau dari untung perusahaan seperti tadi ya Bu yang Ibu jelaskan. Jadi untung karyawan juga
tadi juga Ibu jelaskan pengembangan karir ya Bu ya, pengembangan karir, ada juga bonus gitu ya. Terus makanya jangan lupa untuk perusahaan juga jangan lupa jelaskan di awal gitu ya, sosialisasi. Itu sosialisasi. Nah, sosialisasi itu memang perlu ya Bu ya di Sangat awal sekali. kita Di pembentukan KPI benar, gitu ya. Benar. Jadi KPI itu sebelum kita laksanakan, kita jelaskan dulu dengan karyawan. Manfaatnya apa? Keuntungan bagi karyawan apa? Nih keuntungannya, 1, apabila kamu 3 bulan berturut-turut mencapai target, atau kamu 3 bulan berturut-turut mendapat B, akan mendapat reward apa? Atau yang kalau UMKM ini kadang dikasih kayak kulkas, kipas angin, seneng ya mereka ya. KPI B berturut-turut akan dapat kipas. 6 bulan berturut-turut akan dapat naik pangkat lagi. Apa sih di atas kipas? Rice cooker atau apa seperti itu, mesin TV cuci gitu ya. Iya benar. Kemudian 1 tahun berturut-turut akan dapat TV ya kalau UMKM seperti itu. Jadi otomatis karyawan akan mengejar target ini. Oh, di rumah TV saya kayak adik saya minta beliin TV, ya kan? Oh, aku harus capai A. Dia akan kejar nilainya A. 6 bulan berturut-turut dia dapat TV seperti itu. Itu mungkin kalau reward UMKM ya. Tapi kalau perusahaan-perusahaan biasa benefitnya lebih ke salary dari uang, bonus gitu ya biasanya. Uang. Ya. Tapi kalau UMKM bisa kita lakukan dengan tadi setrikaan ya, 3 bulan berturut dapat apa, kalau B, kalau C dapat apa, seperti itu. Oke. Terus mungkin yang terakhir Bu, mungkin terkait disiplin gitu ya, disiplin dari perusahaan atau instansi atau UMKM untuk menjalankan atau menjalankan KPI-nya secara konsisten gitu Bu. Biar konsisten Biar lah ya. konsisten. Nah itu ada triknya nggak sih atau tipsnya dari Ibu Sulistiana? Yang pasti KPI ini apabila disiplin, konsisten, tanggalnya harus tepat. Misalnya tanggalnya setiap tanggal 5 harus sudah dikumpul, jadi memang karyawan sudah menilai, tutup bukunya tanggal berapa udah jelas. Terus yang pasti harus individu sendiri yang mengukur, yang divalidasi sama pimpinan langsung, seperti itu. Oke, berarti memang itu tadi penting dari disiplin dari karyawannya sendiri, terus juga disiplin itu akan muncul apabila dia sadar itu penting. Oke, baiklah ya Bu ya. Mungkin terakhir dari Bu Sulistiana, mungkin ada lagi nggak yang ingin disampaikan terkait KPI itu sendiri? Saya rasa cukup sekali sudah disampaikan semua apa itu KPI. Lebih detail nanti bisa kita bincang di akhirnya. Oke, cukup dari Ibu Sulistiana. Terima kasih Ibu Sulistiana atas informasinya hari ini terkait psikologi industri organisasi, khususnya tentang pentingnya KPI, Key Performance Indicator. Baik, terima kasih sekali lagi Ibu Sulistiana. Baik pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Ibu Sulistiana terkait pentingnya KPI. Jadi untuk membuat SDM yang bekerja dengan kontrol dan menghasilkan kinerja terbaik untuk perusahaan, diharapkan di awal itu ada strategi yang jelas dari perusahaan, terus diukur dengan KPI itu sendiri, dan jangan lupa juga untuk reward dan punishment-nya ya Bu ya. Baik, saya Rifda Alda Ufaira mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.